Kupu-kupu adalah salah satu binatang yang cantik, makhluk yang sangat menarik. Saudara tahu, di Papua Nugini ada kupu-kupu yang dianggap sebagai kupu-kupu yang terbesar, yang disebut sebagai Queen Alexandra Birdwing. Kupu-kupu ini memiliki sayap yang bila mana direntangkan itu kurang lebih 30 cm. Cukup besar dibandingkan dengan kupu-kupu biasa yang kecil. Dan harganya $10.000. Artinya lebih daripada 100 juta, 140 juta kalau dengan nilai kurs dolar sekarang ini. 140 juta. Sepasang kupu-kupu sangat mahal. Kenapa? Karena sangat indah dan sangat jarang kupu-kupu ini. Padahal kalau Anda mengingat, ketika kupu-kupu masih baru muncul, kupu-kupu pada waktu dia belum menjadi kupu-kupu, dia menjadi kepompong dalam bentuk seperti ulat. Menggelikan. Siapa yang suka ulat? Orang kalau melihat ulat cenderung mau membuang atau bahkan menginjak karena benci, jijik. Seperti itulah Anda dan saya. Dalam keadaan kita di dunia, Anda dan saya seperti ulat yang menjijikkan. Bahkan Alkitab mengatakannya. Di dalam kitab Ayub mengatakan sebagai berikut. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Makhluk hina. Mazmur 22 ayat 6 mengatakan, tetapi aku ini ulat, bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Mungkinkah Anda juga sedang merasa terhina, sedang merasa diinjak-injak, merasa tidak dihargai? Itu adalah bagian pengalaman hampir setiap orang yang dari waktu ke waktu mengalami waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Tetapi Alkitab juga memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Yesaya 41 ayat 13 dan 14 dikatakan sebagai berikut. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong kamu. Saudara, jangan merasa kecil hati. Kalau Anda sedang merasa tidak berharga, jangan terus terjatuh di dalam perasaan yang buruk, perasaan yang rendah, perasaan yang sedang menghancurkan diri Anda sendiri. Ada banyak orang ketika dia merasa tidak berharga, dia hancurkan dirinya sendiri. Saudara, jangan. Tuhan akan menolong Anda. Kemudian dikatakan, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang maha kudus, Allah Israel. Jangan takut, hai cacing Yakub. Jangan takut, hai ulat Israel. Saudara, kalau kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, hidup orang yang berserah penuh kepada Tuhan, saudara tahu, Anda dapat diubahkan dari yang terhina, dari yang terbuang, dari yang disudutkan, dari yang disepelekan, akan berubah perlahan-lahan, berubah menjadi indah, semakin indah, seperti kupu-kupu yang indah, terbang tinggi, menjadi sesuatu makhluk yang dirindukan orang. Itulah yang terjadi kalau Anda kembali kepada pencipta Anda, kepada Allah kita, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang maha penolong. Dia sangat rindu, dia sangat rindu menolong Anda. Berikanlah hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan dan ikutilah setiap arahan bimbingan Tuhan Allah yang akan mengubah hidup Anda.
Shalom, selamat Sabat. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih bisa dapat bertemu kembali dalam kebaktian Vesper pada Sabat hari ini. Untuk memulai acara Vesper kita, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 100 dengan judul Marilah Bersukacita. Bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita diamkan angin ribut. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Tangannya lindungi kita di saat pencobaan. Janganlah berputus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Kita rasa amat susah bila tidak setia melakukan kerja kita yang ditugaskan Bapa. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Selalu senang umat Tuhan, jalannya terus bersinar. Kita tolak kejahatan, sambut kasih yang benar. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Sebelum memulai kebaktian Vesper kita pada Sabat hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan memulai kebaktian Vesper kami. Berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan hati kami masing-masing dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup anak-anak Batu Ampar dengan judul Ku Anak Allah. Yang telah Dia perbuat.
Terima kasih atas lagu pujiannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta W.H.B. Ahan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sangat bersuka cita oleh karena rahmat dan cinta Tuhan bagi kita, sehingga kita boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelum saya membawakan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini Tuhan kami sangat bersuka cita oleh karena Tuhan mencintai kami. Kami percaya bahwa Engkau akan melindungi kami dan bahkan menyertai kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan akan firman Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu bersama dengan kami dan bahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini, ketika mendengar, melihat akan firman Tuhan ini, maka mereka juga dapat diubahkan oleh karena kasih dan cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat bersuka cita untuk membahas pelajaran atau firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan kisah daripada kehidupan saya beserta dengan ayah saya tentunya, di mana ayah saya adalah seorang yang keras dan disiplin. Dia selalu mengatur waktu kami tentunya untuk pergi ibadah Rabu malam, malam Vesper, demikian juga hari Sabat dan bahkan sampai PA. Bila mana kami tidak menghadiri acara-acara ibadah, maka ayah saya akan menanyakan kemana kami pergi dan kenapa tidak datang di ibadah. Kalau kami tidak bisa menjawab, maka ayah saya akan melakukan hukuman. Yang pertama, kalau tidak pakai gagang kayu atau gagang sapu. Yang kedua adalah pakai ikat pinggang kulit asli pada zaman itu. Dan pukulan demi pukulan akan kena di badan kami dan bahkan di kaki, yang membuat kita menangis dan menjerit dan bahkan tidak bisa jalan oleh karena begitu sakitnya. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada suatu sore ketika saya selesai mandi, ya, teman saya pada waktu itu di kampung ya mengajak saya untuk menonton film silat. Ya, itu sangat digemari pada zaman itu. Tetapi di kampung saya itu ada namanya layar tancap, karena zaman itu di kampung kami tidak ada bioskop tetapi layar tancap. Lalu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengikuti akan ajakan daripada teman saya, lalu kami pergi ke layar tancap, kami menonton, tapi saya lupa menyampaikan kepada ayah saya bahwa saya pergi menonton layar tancap. Biasanya kami sudah harus tidur jam 8 malam pada saat itu, dan ayah saya harus mencek akan kamar kami di mana kami tidur. Tetapi saya pulang malam itu jam 9 malam. Ketika saya pulang, ayah saya sudah menunggu di pintu dan memegang ikat pinggang yang terbuat dari kulit asli. Tanpa tanya, ayah saya langsung memukul kaki saya beberapa kali dan begitu sakit, dan saya menangis dan bahkan tidak bisa jalan. Saudara tahu, dalam hati saya berkata, ayah saya adalah seorang yang jahat. Ayah saya adalah seorang yang jahat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya masuk ke dalam kamar, sambil saya menangis, saya tertidur. Pada malam hari itu, ayah saya datang di kamar
Dan saat itu juga dia memberikan selimut ke tubuh saya. Saudara tahu, dalam hati saya menyampaikan ayah saya adalah orang yang baik. Ayah saya adalah orang yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita dalam kehidupan ini sama seperti itu. Sama seperti apa yang saya lakukan. Namun pada saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau membawa saudara di dalam 2 Tawarik pasal 26. Satu pasal kita akan pelajari. 2 Tawarik pasal 26. Berbicara tentang Uzia. Saudara tahu ini Uzia, dia adalah seorang raja. Raja yang masih muda saudaraku, dipilih oleh Tuhan. Tetapi ayahnya, opanya, dan bahkan opanya lagi di atas, ya, mereka ada yang melakukan jahat di mata Tuhan, ada melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ada juga mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi dengan setengah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melihat bagaimana kisah daripada Uzia. Saya akan membaca mulai ayat pertama. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Saudara lihat ini. Uzia baru berumur 16 tahun diangkat menjadi seorang raja. Menggantikan ayahnya Amazia. Oleh karena Amazia menurut kepada Tuhan tetapi dengan setengah hati. Tidak sungguh-sungguh. Lalu Tuhan memilih anaknya yaitu Uzia. Saudara lihat. Mari kita lihat bagaimana kisah daripada Uzia ini setelah dia memerintah di bangsa Israel. Ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ya. Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti ayahnya Amazia. Ya. Uzia menghanguskan, merobohkan semua patung-patung atau Baal yang disembah oleh bangsa Israel. Dan inilah yang direformasi oleh Uzia pada waktu dia diangkat menjadi raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melihat apa selanjutnya yang terjadi dalam kehidupan Raja Uzia. Di ayat 5, saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Lihat saudaraku, Uzia takut akan Allah. Ya. Inilah kehidupan daripada Raja Uzia. Lalu apa? Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya. Pada waktu Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil, saudaraku. Apapun yang direncanakan, apapun yang dilakukan oleh Uzia, semua berhasil. Mari kita lihat apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh Uzia sehingga Tuhan memberkati pemerintahannya pada saat itu. Mari kita lihat satu persatu, saudaraku. Inilah pekerjaan seorang raja yang baik. Kalau seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik, maka dia juga akan mendapatkan hasil yang baik, saudaraku. Dan Uzia melakukan itu dengan baik. Baik, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita lihat satu persatu kehebatan daripada Raja Uzia ketika dia menjadi seorang raja. Ayat 6 dan ayat 7. Maka majulah ia berperang melawan orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod
dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Ayat 7 saudara yang dikasihi Tuhan. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim yang ada di pegunungan. Lihat saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Raja Uzia, ya, Tuhan memberikan akan bangsa-bangsa lain untuk dikuasai dan bahkan ditaklukkan. Jadi Uzia adalah penakluk dan memiliki kekuatan militer. Lalu apalagi saudara yang dikasihi Tuhan? Ayat 8. Inilah keberhasilan daripada Raja Uzia ketika ia bersama dengan Tuhan. Ayat 8 saudaraku. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Lihat ini saudaraku, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia memiliki kemasyuran dan kehormatan di berbagai negeri sampai ke Mesir. Jadi Uzia adalah raja yang dikenal banyak orang pada zaman itu saudaraku. Lalu apalagi saudaraku ini kasih Tuhan. Ayat 9 dan ayat 10. Mari kita lihat saudaraku. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Lalu ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun. Lihat ini saudaraku. Dan menggali banyak sumur karena banyak ternak baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Jadi dia adalah seorang insinyur pertanian dan peternakan. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Alkitab mencatat bahwa dia memiliki banyak ternak dan bahkan kebun anggur yang sangat luas. Itu sebabnya dia membuat sumur-sumur begitu banyak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apalagi saudara yang dikasihi Tuhan, di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Tuhan memberkati Uzia oleh karena dia dekat dengan Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau saudara membaca ayat 11 sampai ayat 13, di mana Tuhan memberikan kekuasaan kepada Uzia. Ya, dia memerintah begitu bijaksana, begitu hebat, sehingga kekuasaannya ditakuti oleh bangsa-bangsa luar pada zaman itu saudaraku. Itulah hebatnya Raja Uzia. Dan mari kita lihat saudaraku, apa yang diciptakan oleh Raja Uzia pada saat itu. Mungkin saudara sudah mengenal nama-nama senjata untuk perang, ya, baik perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya, dan bahkan alat-alat yang canggih untuk dibawa oleh ya para ya tentara dan lain sebagainya macamnya. Uzia sudah menciptakan jauh sebelum ada senjata-senjata modern pada saat ini. Mana buktinya saudara yang dikasihi Tuhan? Mari kita lihat ayat 14 dan ayat 15. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai. Saudara lihat ini? Ya, perisai, pelindung. Ya, saudara bisa lihat di media. Ya, begitu banyak saudara-saudara kita atau para pahlawan kita dan bahkan ya para yang membuat negara kita aman tentunya, polisi, ya, tentara dan lain sebagainya macamnya, mereka membawa perisai. Uzia sudah menciptakan ini. Lihat, apalagi saudara ini kasih Tuhan. Tombak, ketopong, baju zirah, buzur dan batu umban. Ayat 15 saudaraku. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Lihat, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Jadi jauh sebelum ada saudara yang dikasihi Tuhan, granat, barangkali bom. Nah, Uzia sudah menciptakan ini dengan baik saudaraku. Jadi dia sudah menciptakan keamanan dan bahkan bagaimana bangsanya ditakuti dunia pada saat itu. Namun saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di balik keberhasilan daripada Uzia ada sesuatu hal yang membuat dia lupa akan Tuhan.
Kita lihat ayat 15, saudaraku. Ayat 15 mengatakan demikian, saudaraku. Di bagian terakhir, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang menolong? Tuhan. Apa karena kepintarannya? Bukan. Apa karena kehebatannya? Bukan. Apakah karena keberhasilannya? Bukan. Tapi karena Tuhan menolong Uzia. Ayat 16, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Saudara lihat ini. Ya, ia menjadi tinggi hati. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan, membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Lihat saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Uzia menjadi sombong, menjadi tinggi hati, padahal dia lupa bahwa Tuhanlah yang menolong Uzia. Ya. Ia berubah setia kepada Allahnya sendiri, saudaraku. Apa yang dia lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan? Ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Siapa yang harus melakukan ini, saudaraku? Adalah imam. Tetapi dia ambil alih. Bukan pekerjaannya, dia ambil alih. Dia hanya di istana, saudaraku. Dia hanya memerintah. Tetapi pada saat ini oleh karena dia tinggi hati, Uzia mengambil posisi daripada imam besar untuk membakar ukupan ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa lihat, mari kita baca di ayat 17. Inilah yang terjadi. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Pada waktu Uzia memasuki akan Ka'bah Tuhan, imam-imam datang mengikuti dia. Ayat 18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Lihat saudara yang dikasihi Tuhan, ya, imam-imam besar, ya, datang kepada Uzia memperingatkan bahwa apa yang dilakukan Uzia adalah salah, saudaraku, dan itu tidak boleh. Yang dapat melakukan itu hanyalah imam dan bahkan imam besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini mari kita melihat bagaimana kehidupan kita, saudaraku. Kadang-kadang, saudaraku, kita mengambil alih yang bukan tugas kita, yang bukan pekerjaan kita, yang bukan pelayanan kita, saudaraku. Sama seperti Uzia, diingatkan oleh imam, jangan kita lakukan hal yang seperti ini, saudaraku. Kenapa, saudaraku ini kasih Tuhan? Di ayat 19, Tuhan menegur Uzia dengan penyakit. Kita membaca, saudaraku, penyakit apa ini, saudaraku? Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Lihat saudaraku, Uzia menjadi sakit. Sakit apa, saudaraku? Sakit kusta. Tuhan menegur dia dengan penyakit, saudaraku. Kadang-kadang, saudaraku ini kasih Tuhan, Tuhan juga menggunakan hal yang sama dalam kehidupan kita. Barangkali bukan penyakit kusta, tetapi penyakit-penyakit yang lain agar kita bisa berubah dalam kehidupan kita. Bisa saja, saudaraku, Tuhan izinkan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa kembali datang kepada Tuhan oleh karena ada satu hal yang salah kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi Uzia mendapatkan penyakit kusta untuk menegur dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa konsekuensi daripada Raja Uzia
ketika ia mendapatkan penyakit kusta ini, saudaraku, sangat berbahaya. Ada dua hal yang tidak disenangi, yang tidak disukai, dan bahkan yang sangat menjijikkan bagi bangsa Israel. Yang pertama adalah penyakit kusta, itu diasingkan, saudaraku. Yang kedua adalah yang mereka tidak sukai adalah pemungut cukai. Lihat ini, saudaraku, semua ini diasingkan. Oleh karena apa, saudaraku ini kasih Tuhan? Teguran daripada Tuhan kepada Uzia. Ada 4 hal, saudaraku ini kasih Tuhan, ketika Uzia mendapatkan penyakit ini. Mari kita baca, saudaraku, di ayat 21 hingga ayat 23 sebagai kesimpulan daripada akan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita membaca, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 21. Mari kita lihat. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sampai hari matinya dia berpenyakit kusta. Kenapa, saudaraku? Karena pada waktu Uzia mendapatkan penyakit ini, dia harus diusir dari istana raja. Jadi dia punya posisi menjadi seorang raja dilepaskan, saudaraku. Karena penyakit ini menular, maka dia harus dibuang jauh, saudaraku, ke hutan dan bahkan ke tempat terasing yang tidak ada kontak dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dan bahkan semua pegawai raja pada saat itu. Lalu apalagi, saudaraku ini kasih Tuhan. Dan sebagai seorang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Ya, dia dikucilkan dari rumah Tuhan. Lihat, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, sudah diasingkan, ya, lalu dia juga dikucilkan dari rumah Tuhan. Jadi tidak datang ke Ka'bah, tidak datang ke sinagog, tidak datang ke gereja, tidak boleh, saudaraku. Bayangkan, saudaraku ini kasih Tuhan, seorang raja tetapi tidak ada dia punya kontak dengan saudara-saudaranya. Barangkali kita juga demikian, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, kita tidak bisa, ya, bertemu dengan saudara kita oleh karena penyakit ini, saudaraku. Baik, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Apalagi, saudaraku, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Lalu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia melepaskan kekuasaannya dan anaknya yang naik menjadi seorang raja. Yang terakhir, saudaraku, yang sangat menyedihkan bagi kita dan bagi saya adalah pada waktu dia mati, kuburannya dibedakan. Lihat, saudaraku ini kasih Tuhan. Saudara percaya atau tidak? Mari kita lihat, saudaraku. Ayat 23. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Lihat, saudaraku, ya. Kuburannya saja dibedakan, saudaraku, ya. Tidak boleh bersama-sama dengan raja-raja yang lain, saudaraku. Jadi dia disampingkan, disisihkan, saudaraku. Bahkan sampai mati pun dibedakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, 4 hal inilah yang dialami oleh Raja Uzia. Yang pertama adalah dia harus melepaskan kedudukannya sebagai raja. Lalu yang kedua adalah dia diasingkan oleh karena berpenyakit kusta. Lalu yang ketiga adalah dia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan yang terakhir adalah mati dibedakan tempatnya. Saudaraku, jangan kita sama seperti Raja Uzia, saudaraku, dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita diasingkan, sampai mati pun kita dibedakan kuburannya. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menutup renungan pada saat ini, saya mau menceritakan kehidupan pelayanan pada waktu saya dipercayakan melayani di sebuah jemaat, di mana jemaat ini adalah dekat dengan pantai. Ya. Pada waktu itu anak saya yang pertama namanya Ana, ya, dia masih kecil. Setiap hari Minggu pagi
Saya membawa dia ke tepi pantai untuk bermain, mandi bersama dengan istri dan anak saya Ana. Lalu saudaraku, saya berjalan di pasir di pantai ini saudaraku. Lalu dia mengikuti jejak di mana saya melangkah. Anak saya ada di belakang dan dia mengikuti saya sampai jejak yang terakhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau menyampaikan kepada kita, anak-anak kita akan melihat jejak-jejak kehidupan kita. Sama seperti Uzia, dia melihat jejak-jejak daripada ayahnya, daripada opanya, dan bahkan opa di atasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal-hal yang bisa kita lihat dari orang lain. Mari kita mengikuti jejak daripada kehidupan saudara-saudara kita, hal-hal yang baik tentunya. Namun ada jejak yang perlu kita ikuti, yaitu adalah jejak Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita dari segala dosa kita. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Agar kita mendapatkan satu kehidupan yang istimewa saudaraku. Bukan kehidupan yang berpenyakit, tetapi kehidupan yang sehat. Ketika Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana kita mengikuti jejak Yesus saudaraku, maka kita akan masuk surga. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada tentunya kita mengikuti jejak daripada Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan kami sangat bersuka cita. Sementara kami telah mendengarkan firman Tuhan, kehidupan daripada Uzia. Dia mengikut Tuhan dengan setengah hati, sehingga dia mendapatkan penyakit kusta. Dia diasingkan. Dia tidak dapat datang di rumah Tuhan, dan bahkan mati pun dia dibedakan. Pada saat ini Bapa, kami sangat merindukan mengikuti akan jejak Yesus Kristus, agar kiranya kami melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, sehingga bila mana Yesus datang kali kedua menjemput kami, maka kami akan masuk surga bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi tentunya, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan pekerjaan mereka. Barangkali pada saat ini mereka mengalami penyakit, kiranya Tuhan akan berikan kesembuhan bagi kehidupan mereka, dan boleh mereka memastikan bahwa hidup mereka mengikut jejak Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati Hope Channel juga yang telah menyiarkan akan pekabaran ini ke seluruh tempat, ke seluruh penjuru tentunya. Dan Engkau akan memberkati saudara-saudara kami yang melihat, yang menonton, dan bahkan mendengarkan akan siaran ini, agar kasih Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita membuka lagu Sion kita nomor 123 yang berjudul Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi.
salib Yesus dan paku yang menembus, Ia mati dan dikuburkan dan bangkit kemudian. Kisah kasih mengharukan yang nyata diungkapkan. Ku dengar bisikan halus, kasih Yesus penebus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Sebelum kita menutup acara Vesper kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang tidak putus-putusnya pada kami pada malam hari ini Tuhan. Kami kembali malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai acara Vesper kami dari awal hingga akhir. Berkati teman-teman kami yang menonton dari rumah supaya dapat terberkati dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik hari makin hari. Berkati juga keluarga kami yang sakit dimanapun mereka berada, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Rangkaian ibadah Vesper kita pada malam hari ini telah selesai. Kita bertemu kembali besok ibadah Sabat pada jam 9 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di YouTube dan Facebook Hope Channel Borneo. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.